Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi qala fi muhkami kitabih inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu yastaghfirul mustaghfirun bil istighfar wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan likaffatil bashar. Allahumma shalli wa sallim ala khairil abrar Muhammadinil mukhtar wa ala alihil athhar wa ashabil akhyar. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bittaqwallah faqad faza man ittaqah wa qad khaba man 'asah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin jamaah Id rahimakumullah, wajib kita bersyukur dan bersyukur kepada Allah. Hari ini kita masih hidup. Banyak saudara kita yang adha yang lalu masih hidup sekarang sudah tiada. Wajib kita bersyukur, kita sekarang sehat walafiat. Banyak saudara kita yang terbaring sakit pada saat yang sama. Wajib kita bersyukur, kita kokoh dengan iman dan Islam. Betapa banyak saudara kita yang masih kafir. Wajib kita bersyukur, kita punya rumah tempat tinggal. Betapa banyak saudara kita yang hidup menggelandang di kolong jembatan. Wajib kita bersyukur, kita terpenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Betapa banyak saudara kita yang masih mengais-ngais rizki tiap hari. Wajib kita bersyukur, kita hadir di tempat ini karena Allah telah memilih kita menjadi hambanya yang mendapat ampunan insya Allah pasti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Jamaah rahimakumullah, syukur ini adalah awal dari kesadaran kita untuk melahirkan kesadaran sholat. Allah menyatakan dalam firman-Nya, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar. Kata Allah, sungguh kami telah mengkaruniakan kepada kamu karunia yang banyak, tak terhitung, meskipun oleh mesin penghitung modern sekalipun. Betapa banyaknya anugerah Allah kepada kita itu. Sayang kalau kita tidak bisa mensyukurinya, maka kita tidak ada kesadaran untuk menghamba kepadanya. Maka selanjutnya kata Allah, orang yang menyadari nikmat Allah itu betapa banyak dan besar kepada kita, maka kita fasalli, hendaklah kita salat. Jadi salat itu kesadaran kita syukur atas nikmat Allah. Atau dengan kata lain, yang tidak salat berarti kufur nikmat. Tidak sadar bumi yang dipijaknya bumi Allah, udara yang dihirupnya adalah oksigen Allah. Tidak sadar matahari yang menerangi dirinya adalah punya Allah. Tidak sadar hujan yang turun anugerah Allah. Tidak sadar makanan yang dimakan itu juga adalah tumbuhan yang ditumbuhkan Allah. Kufur, kufur dan kufur. Sesudah itu lalu, orang yang sudah menyadari syukur dengan sholat, dirinya akan semakin dekat dengan Allah, anugerahnya akan makin bertambah. Kepada orang yang mampu dianugerahi rezeki lebih, maka wanhar, berkurbanlah. Jamaah sekalian,
jumlah orang kaya di dunia ini selalu jauh lebih sedikit ketimbang orang miskin. Itulah sunnatullah. Kenapa tidak ditetapkan saja oleh Allah agar orang tuh kaya semua? Tidak. Sebab kalau kaya semua manusia tidak bisa hidup. Kenapa? Kaya semua tidak ada yang kuli bisa membangun bangunan. Atau dibikin miskin semua, mati kelaparan. Dibikin orang kaya sedikit, yang miskin banyak. Liyattakhidha ba'duhum ba'dan sukhriya, kata Allah. Supaya satu sama lain saling membantu. Orang miskin tidak cukup dengan kemiskinannya, meskipun dia sudah jungkir balik mencari rezeki tak terpenuhi kebutuhan pokoknya. Maka orang kaya harus peduli kepada mereka. Orang kaya tidak bisa hidup tanpa bantuan orang miskin, maka orang miskin pun harus membantu orang kaya. Inilah mekanisme kehidupan yang ditetapkan Allah. Oleh karena itu, maka orang yang menyadari anugerah kekayaan rizki dari Allah lebih, maka dia harus berkurban. Sampai-sampai Rasulullah mengusir umatnya yang sudah memiliki kemampuan untuk berkurban lalu dia tidak berkurban. Sabda Rasul, man wajada sa'atan li ayyudahiyya falam yudahi fala yaqrabanna musallana. Siapa yang dianugerahi karunia rezeki untuk berkurban lalu dia tidak berkurban, jangan dekat-dekat dengan tempat sholat kami, kata Allah. Diusir sebagai umat. Kenapa? Dia kufur nikmat, tidak sholat, tidak berkurban, tidak terima kasih kepada anugerah Allah. Jamaah sekalian, selain daripada itu, layak untuk kita kenang peristiwa kurban Ibrahim. Untuk kita kaitkan kepada apa sih relevansinya dengan kurban kita sekarang ini. Nabi Ibrahim kurang lebih 66 tahun berdoa nggak pernah berhenti. Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Tuhan anugerahi aku anak yang saleh. Ternyata baru dikaruniai sesudah sekitar 60 tahun. Jamaah sekalian, begitu dikaruniai, diuji oleh Allah, tinggalkan. Dia tetap di lembah Bakah. Ismail dengan ibunya, dia harus ke Hebron, pindah. Diuji. Demi kepatuhan kepada Allah, laksanakan itu. Baru diizinkan bertemu sekitar 13 tahun kemudian. Begitu sayang, begitu cintanya Ibrahim kepada Ismail, permata hatinya. Oleh Allah, manusia tidak diperkenankan lebih mencintai makhluk ketimbang dirinya. Allah cemburu. Mengapa? Sebab jika makhluk itu lebih dicintai ketimbang Allah yang memberi, maka kata Allah, tunggu saja nanti suatu ketika yang kamu cintai itu akan musnah, sedangkan kami yang pemberi segala akan tetap abadi. Itulah isi Quran surat 9 ayat 24. Jika anak-anakmu, bapak-bapakmu, istri-istrimu, hartamu, rumahmu, perusahaanmu, perniagaanmu jauh lebih kamu cintai ketimbang Allah dan Rasulnya serta bijadian Allah, tunggu saja, kata Allah, sampai suatu ketika Allah akan mendatangkan urusannya. Maka ujian itu pun datang. Ibrahim, sembelih anakmu sebagai bukti cintamu tidak kalah kepadaku, kata Allah. Karena Ibrahim adalah orang yang hanif, berpihak kepada kebenaran, harus mengorbankan anaknya, diabadikan dalam ayat yang dibaca ketika sholat kita tadi. Bermusyawarah dengan anaknya. Ya bunayya, ini ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara. Anakku, aku diperintahkan lewat mimpi oleh Allah agar menyembelihmu bagaimana pendapatmu? Anak kecil yang jauh lebih mencintai Allah ketimbang